Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 7F sampai kelas 7K yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah. Hari ini berjumpa lagi dengan Pak Ibnu Hasan di pelajaran fikih. Oke. Hari ini akan kita awali pertemuan pertama. Oleh karena itu, marilah kita awali dengan bacaan ulumul Quran. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Walahdina wala kulli ni'mati sholihah bisafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang bab thaharah atau bersuci. Untuk itu silahkan disimak video berikut ini. Jangan di-skip nggih, disimak dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Baik anak-anak, kita awali dari bab persatu, yaitu tentang menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat bersuci. Kita akan membahas 4 subtema, yaitu bersuci, kedudukan air dalam bersuci, alat bersuci selain air, serta hikmah dalam penggunaan alat bersuci. Namun hari ini kita hanya fokus 2 subbab, yaitu bersuci serta kedudukan air dalam bersuci. Bersuci kita nanti membahas pengertian, perbedaan, dasar hukum. Kalau kedudukan kita nanti membahas pembagian jenis air. Lanjut, bersuci at-thaharah kalau dalam bahasa Arab. Dalam bahasa artinya bersih dan suci dari segala jenis kotoran baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Seperti kencing, kotoran yang lain. Sedangkan arti dalam istilah fikih, thaharah ini memiliki arti yaitu bersih dan suci dari najis dan hadas. Bisa dipahami nggih? Selanjutnya perbedaan dan persamaan antara bersuci dan membersihkan diri ini. Kalau bersuci anak-anak ini menyertakan niat, misalkan setelah haid, ini niatnya adalah mandi besar. Kalau bersih diri tidak, kalian mandi setiap hari, ya wes, mandi saja. Membersihkan misalkan kena kotoran hewan, ya wes dibersihkan saja. Ini hanya membersihkan diri dari kotoran, misalkan kena noda dan yang lain. Nah ini bersih diri saja. Kalau bersuci dengan menyertakan niat. Yang kedua, sama-sama bertujuan untuk membersihkan diri, baik bersuci maupun bersih diri. Yang ketiga, tata cara daripada bersuci ini diatur dalam syariat Islam. Lawi enek toto corone. Sedangkan bersih diri ini tidak diatur. Jadi ya wis, yang penting bersih. Yang keempat, yang terakhir, sama-sama mengikuti pola hidup sehat. Apalagi di pandemi seperti ini, kita harus lebih sering bersih diri, cuci tangan, dan menjaga kebersihan yang lain. Dasar hukum daripada bersuci anak-anak, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang mensucikan diri. Yang kedua, juga Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 108, fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallaha yuhibbul mutatahhirin. Di dalamnya terdapat orang yang ingin membersihkan diri. Allah mencintai orang yang bersih. Nah, makanya kita harus melakukan pola hidup sehat, pola hidup yang bersih. Ada beberapa sesuatu atau barang yang bisa digunakan untuk istinja atau bersuci, yaitu daun kering, batu,
kayu, tisu. Nah, ini semuanya benda padat. Ini bisa digunakan jika tidak ada air. Nah, yang paling utama untuk bersuci adalah air mutlak. Apa itu air mutlak? Nanti akan kita bahas. Jadi ada 5 ini ya yang bisa digunakan untuk istinja. Yang utama adalah air. Jika air tidak ada, menggunakan 4 ini, yaitu daun yang kering, batu, kayu, dan tisu. Nah, ini jenis air. Yang pertama adalah air suci yang mensucikan. Yang kedua, air suci tidak mensucikan. Dan yang ketiga adalah air mutanajis. Nah, ini akan kita bahas dari awal. Air suci yang mensucikan atau disebut juga air mutlak. Ini maksudnya bagaimana? Dapat digunakan sebagai alat suci atau mensucikan benda lain dengan syarat, yaitu ketiga sifat yang dimilikinya, baik warna, rasa, maupun bau, tidak mengalami perubahan. Nah, ini nggak ada perubahan. Contohnya anak-anak, ada air hujan, air laut, air sungai, mata air atau sumber, air sumur, air salju, dan air es. Air salju dan air es ini berbeda. Kalau salju ini berbentuknya ini putih, kalau es ini bisa jadi ini bebatuan atau airnya ini sangat dingin dan beku, seperti itu. Yang kedua adalah air suci yang tidak mensucikan. Dia hanya suci tapi tidak bisa mensucikan zat lain. Air suci yang tidak mensucikan bagi benda lain adalah air yang hanya memiliki sifat suci saja dan tidak terkena najis. Contohnya, air suci bercampur dengan benda yang suci. Kopi, ini kopi, ada teh. Ini teh, ini maksudnya ada sirup dan yang lain sebagainya. Air yang keluar dari tumbuhan, baik alami maupun buatan, keluarnya ini. Jadi misalkan air dari dalam buah, misalkan buah belimbing, buah semangka, itu kan kaya akan air. Yang terakhir adalah air mustakmal, yaitu air yang ukurannya kurang dari 2 kulah. Nah, kurang dari 2 kulah ini kalau kita ketahui setara dengan kurang lebih 270 liter air. Nah, ini untuk takaran kulah secara umum anak-anak, kalau dalam kilogram, konversi hasilnya 2 kulah ini sama dengan 81 kartesium, atau langsung saja kira-kira 2 kulah itu kurang lebih 195,112 kg, atau kita bulatkan 200 kilo, itu aja. Yang selanjutnya, jika liter ini kurang lebih 270 liter air hasta dengan ukuran senti. Ini misalkan 1 hasta kurang lebih setara 45 cm. Jadi panjang, lebar, dan kedalaman masing-masing ukurannya 56 cm, setengah meter lebih dikit. Kalau kolam penampungan yang melingkar, maka 2 kulah ini sama dengan air yang tertampung di dalam kedalaman 2 hasta, 90 cm, yang diameternya 45 cm. Nah, ini bisa dikira-kirakan nggih. Nanti ada pertanyaan 2 kulah itu seberapa, ini jawabannya. Yang selanjutnya adalah jenis air yang terakhir, yang ketiga, yaitu air mutanajis, yaitu air dalam volume yang sedikit dan terbatas yang terkena atau tercampur dengan benda najis dalam berbagai tingkatannya, baik mukhafafah, mutawasithah maupun mughaladah. Air dalam jumlah sedikit ini mensucikan dan kejatuhan najis, tetapi sifat warna, rasa, dan baunya tidak berubah. Jenis yang pertama itu airnya sedikit suci tapi kejatuhan najis, tapi sifatnya tidak berubah. Yang kedua adalah air dalam bentuk yang sedikit yang mensucikan dan kejatuhan najis, namun ada salah satu sifatnya yang berubah, mungkin warnanya jadi budak, mungkin rasanya begitu, baunya menyengat. Nah, ini artinya air mutanajis, air yang sudah terkena najis. Yang terakhir, air yang volumenya banyak atau melebihi 2 kulah, kejatuhan air suci yang mensucikan dan berubah atau tidak berubah bentuk sifatnya. Jadi air ini banyak, lebih dari 2 kulah, kejatuhan air. Nah, jadi ini juga dinamakan air mutanajis. Nah, itu anak-anak. Terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Hal-hal yang lain bisa ditanyakan melalui Pak Hasan.
boleh di kolom komentar, boleh di WhatsApp grup atau Wapri juga tidak apa-apa. Yang terpenting niat kita adalah belajar litolabul ilmi. Terima kasih Pak Hasan sampaikan, tolong video ini dicermati dengan baik. Selanjutnya untuk tugas kalian adalah merangkum anak-anak, merangkum apa yang Pak Hasan sampaikan pada hari ini, ditulis di buku tulis dengan nama dan nomor absen yang lengkap kelas. Kemudian silakan swafoto selfie sama tugasnya ya. Selfie dengan seragam warna hijau seperti hari ini ya. Seragam hijau, kemudian difoto jebret, silakan diupload di link Google Form yang akan Pak Hasan bagikan. Itu saja anak-anak yang bisa Pak Hasan sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.